Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi dalam kegiatan belajar kita masih dalam pembelajaran tema 8 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas belajar bersama tentang revolusi bumi dan akibat-akibatnya. Semoga anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, menuntut ilmu untuk bekal di kemudian hari, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian hari, sekarang dan kemudian hari. Baiklah semuanya, langsung saja kita lanjutkan belajar kita. Revolusi bumi dan akibat-akibatnya. Revolusi bumi dan akibat-akibatnya. Apa saja tujuan pembahasan ini? Satu, nanti kalian mengetahui pengertian revolusi bumi, dan yang kedua mengetahui akibat revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Di gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, gambarannya atau ilustrasinya seperti ini. Ini adalah mataharinya, kemudian bumi bergerak mengitari matahari. Inilah yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk sekali putaran atau sekali revolusi? Ternyata bumi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Inilah yang kita sebut dengan kala revolusi bumi. Jadi kala revolusi bumi adalah 365 hari. Ini posisi gambarannya ketika bumi berevolusi mengitari matahari. Apa saja akibat revolusi bumi? 1. Terjadi pergantian musim. 2. Terjadi gerak semu tahunan matahari. 3. Terjadi perbedaan namanya siang dan malam. 4. Perbedaan rasi bintang yang terlihat. Sebelum kita lanjut pembahasannya, perlu kita kenalkan dulu istilah yang digunakan dalam pembahasan nanti. Itu ada istilah bagian bumi utara atau belahan bumi utara, ada bagian daerah khatulistiwa, ada bagian bumi selatan atau belahan bumi selatan. Jadi daerah di bumi di sebelah khatulistiwa namanya daerah khatulistiwa, kemudian yang di sebelah utara khatulistiwa disebut dengan belahan bumi utara, kemudian yang di selatan disebut belahan bumi selatan atau bagian bumi selatan. Kemudian kita sampaikan juga fakta, yaitu bahwa saat berotasi dan berevolusi bumi miring 23,5 derajat. Nah, gambarannya seperti ini, miring. Nah, ini nanti untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembahasan akibat revolusi bumi. Yang pertama, terjadi pergantian musim. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah di selatan bumi atau belahan bumi selatan maupun belahan bumi utara, misalkan di Eropa, di Australia itu mengalami 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Yang ini masing-masing terjadi sekitar 4 bulanan ya. 3 bulanan ya. 3 bulanan di setahun mengalami 4 musim ini. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Ini adalah posisi bumi berevolusi dari matahari. Ini posisi mataharinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, dan posisi bumi adalah miring. Nah, di bulan Desember misalnya, ini bulan Desember, ini
daerah di bumi yang mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang besar atau intensitas yang tinggi adalah belahan bumi selatan. Jadi pada posisi ini belahan bumi selatan mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Nah, sebaliknya pada posisi bulan Juni, ini daerah yang mendapatkan sinar dengan intensitas yang tinggi adalah belahan bumi utara. Sehingga belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Nah, seperti itu gambarannya, terjadi pergantian musim. Nah, dari Desember sampai ke Juni, ini melewati bulan Maret. Nah, posisi bulan Maret ini berarti posisi musimnya di suatu daerah adalah antara. Kalau di sini yang selatan musim panas, berarti musim dingin, berarti panas ke dingin. Berarti yang bagian selatan pada posisi Maret ini adalah musim gugur. Nah, ini gambarannya posisi bumi dari sinar matahari dan intensitas sinar yang didapatkan di setiap daerah atau belahan bumi utara, belahan bumi selatan. Kedua, terjadi gerak semu tahunan matahari. Kalau kita lihat posisi terbit matahari itu nampak berubah dalam periode 1 tahun. Jadi terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, tapi posisinya itu ada pergeseran untuk setiap periode. Nah, itu yang kita sebut dengan gerak semu tahunan matahari. Sehingga bisa kita definisikan gerak semu tahunan matahari adalah pergeseran tempat terbit dan terbenam matahari yang terlihat dari bumi dalam periode 1 tahun. Kalau kita gambarkan dalam garis lintang, itu ada garis khatulistiwa, ada 2,3,5 derajat lintang utara, 2,3,5 derajat lintang selatan. Maka pada bulan Maret itu matahari nampak terbit dan terbenam tepat di garis khatulistiwa. Kemudian pada bulan Juni itu matahari seolah-olah terbit dan terbenam di bergeser ke utara. Di bulan September itu kembali tepat di khatulistiwa, nampak terbit dan terbenam di khatulistiwa. Kemudian di bulan Desember itu kelihatan atau nampak bahwa matahari itu terbit dan terbenam di selatan, sebelah selatan. Jadi ada pergeseran sama ya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini. Jadi kita di khatulistiwa nanti di bulan Juni akan melihat bahwa matahari lintasannya di sini, jadi agak di utara. Kemudian di bulan Desember posisinya agak di sebelah selatan. Kemudian yang ketiga, terjadi perbedaan namanya siang dan malam. Daerah di khatulistiwa itu mengalami lama siang dan malam relatif sama, yaitu siangnya 12 jam dan malamnya 12 jam seperti daerah kita. Daerah kita kan sekitar khatulistiwa, maka siang dan malamnya relatif sama, itu 12 jam. Misalkan paginya jam 6, sorenya jam 6 juga 6 sore. Mengapa? Karena sepanjang tahun mendapatkan pancaran sinar matahari dengan intensitas yang sama. Sedangkan daerah di bagian utara dan bagian bumi selatan mendapatkan pancaran sinar matahari yang berbeda dalam periode 1 tahun, sehingga akan mengalami lama siang lebih panjang dari malamnya saat musim panas, dan akan mengalami malam yang lebih panjang dari siangnya saat musim dingin. Dan gambarnya seperti ini. Ini adalah data lamanya siang. Jadi pada musim panas di khatulistiwa ini siangnya 12 jam, berarti malamnya 12 jam. Tetapi di daerah 30 derajat lintang utara, 40 derajat lintang utara, 50 derajat lintang utara, 60 derajat lintang utara, itu kelihatan sekali bahwa pada musim panas itu siangnya lebih panjang, tidak 12 jam. Ada yang mencapai 14 jam, 16 jam, 18 jam. Bahkan yang semakin dekat dengan kutub itu siangnya bisa berbulan-bulan ya.
Sebaliknya kalau siangnya panjang berarti malamnya lebih pendek. Nah, seperti ini. Nanti akan mengalami malam lebih pendek. 4. Perbedaan rasi bintang yang terlihat. Rasi bintang itu apa? Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang kalau ditarik garis akan tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus, yaitu membentuk objek tertentu. Itu namanya rasi bintang. Nah, rasi bintang itu apa saja? Ada macam-macam ya. Ada rasi bintang Scorpio, ada Aries, dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa terjadi perbedaan rasi bintang terlihat. Di sini posisi mataharinya, di sini orbit bulan mengitari matahari, sehingga ketika posisi di sini tentu akan terlihat lebih ke sini. Ketika posisi di sini yang lebih terlihat di sini. Ini contoh rasi bintang hidup, rasi bintang Scorpio. Seperti ini. Baik, semuanya pembahasan kita tentang revolusi bumi dan akibatnya. Semoga memperjelas pemahaman kalian terkait dengan topik ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.